Selamat datang di Sofia. Hari ini kita bakal menyelami sebuah tempat yang puluhan tahun diselimuti kabut misteri dan kerahasiaan. Sebuah nama yang kalau disebut langsung bikin imajinasi kita liar dan memicu perdebatan tanpa akhir. Area 51. Nah, ini dia pertanyaan besarnya kan? Apa tempat ini cuma sekedar pangkalan militer super canggih? Atau jangan-jangan Guru Nevada itu menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih besar? Sebuah kebenaran yang bisa mengubah cara kita memandang alam semesta ini. Oke, kita mulai dari yang resmi-resmi dulu ya, dari fakta yang kita tahu. Setelah puluhan tahun gak ngaku, CIA akhirnya pada 2013 bilang, iya, Area 51 itu ada. Secara resmi, tempat ini adalah kandang dari beberapa teknologi penerbangan paling canggih dalam sejarah Amerika. Sebut saja pesawat mata-mata U-2 yang bisa terbang tinggi banget, sama F-117, si pesawat siluman yang gak kelihatan di radar. Nah, itu cerita resminya. Tapi, di balik cerita resmi itu, ada narasi lain yang berjalan berdampingan. Sebuah narasi yang awalnya bukan tentang pesawat jet canggih, tapi tentang sebuah kecelakaan misterius dan pengunjung yang katanya bukan dari dunia ini. Coba dilihat lini masa ini. Ceritanya beda banget. Semua dimulai tahun 1953. Ada uji coba nuklir, beberapa hari kemudian ada piringan terbang jatuh. Kebetulan, bisa jadi, tapi 2 tahun kemudian, Area 51 dibangun persis di lokasi yang katanya jadi tempat puing-puing itu dibawa. Terus tahun 1957, ceritanya makin aneh lagi. Ada pertemuan tingkat tinggi yang gak bakal Anda temukan di buku sejarah manapun. Menurut ceritanya, sosok ini, namanya Valiant Thor, datang membawa pesan damai. Dia ngaku dari Venus dan tujuannya adalah memperingatkan para pemimpin Amerika tentang bahayanya senjata nuklir. Coba bayangkan sejenak, seorang duta besar, bukan dari negara lain, tapi dari planet lain, jalan-jalan di Pentagon. Kisah-kisah gila kayak gini mungkin bakal kita anggap fiksi aja ya, kalau bukan karena ada beberapa orang yang berani buka suara. Orang-orang yang mengklaim pernah kerja di dalam program-program rahasia ini dan melihat semuanya dengan mata kepala mereka sendiri. Nah, salah satu tokoh utama dari cerita-cerita orang dalam ini adalah sebuah entitas yang dikenal sebagai Jerod. Dia ini katanya salah satu yang selamat dari kecelakaan tahun 1953 itu. Misinya, membantu para ilmuwan kita buat ngerti teknologi super canggih dari kapalnya yang hancur. Di sini kita dengar langsung dari saksi mata, Kapten Bill Uhaus, seorang pilot angkatan udara. Dia ngaku pernah berinteraksi langsung sama Jerod. Dan menurutnya, ini bukan ngobrol biasa, tapi lebih kayak tukar informasi teknis. Semacam konsultasi rekayasa antar dunia. Nah, disinilah plotnya jadi makin rumit. Tepat waktu Anda mikir udah paham situasinya, oke, ada alien yang selamat dari kecelakaan, muncul teori baru yang membalikkan semuanya. Dan teori ini nyambung ke legenda kuno di bumi. Jadi ada dua kemungkinan di sini. Teori A itu cerita alien yang klasik. Tapi teori B, ini yang lebih gila lagi. Jerod itu adalah kita. Manusia dari masa depan yang suram, manusia yang selamat dari bencana besar, terpaksa hidup di bawah tanah dan berevolusi jadi sesuatu yang beda. Anehnya, teori ini mirip banget sama legenda kuno suku Hopi tentang manusia semut, yang katanya dulu membantu mereka bertahan hidup di bawah tanah. Dan ceritanya nggak berhenti di situ. Ada Boyd Bushman, seorang ilmuwan senior di perusahaan raksasa dirgantara Lockheed Martin. Di akhir hayatnya, dia membuat pengakuan. Dia nggak cuma bilang teknologinya itu nyata, tapi dia juga nyebutin bahan-bahan spesifik yang katanya jadi material pesawat ini. Ini memberikan detail teknis pada klaim yang kedengarannya fantastis. Dan ternyata, ini bukan cuma soal satu pangkalan aja. Menurut para peneliti, apa yang kita lihat di permukaan itu cuma puncak gunung es. Rahasia yang sebenarnya tersembunyi jauh di bawah gurun. Ini pertanyaan yang sangat logis kan? Kalau mau bangun kota bawah tanah, pasti ada jutaan ton tanah galian. Nggak mungkin bisa sembunyiin gunung begitu saja. Atau mungkin bisa. Jadi katanya begini cara mereka melakukannya. Mereka pakai proses penambangan industri yang namanya heap leaching. Intinya, tanah galian itu dipindahin ke tambang terdekat, terus diperlakukan seolah-olah itu biji emas atau perak. Dengan begitu, bukti konstruksi raksasa itu bisa hilang begitu saja, tepat di depan mata kita semua. Dan fasilitas-fasilitas bawah tanah ini katanya nggak berdiri sendiri, tapi saling terhubung. Ada teori tentang sistem kereta super cepat bawah tanah yang membentuk sebuah jaringan rahasia.
Jaringan ini menghubungkan semua nama-nama besar dalam dunia konspirasi, dari markas pertahanan nuklir di Chayat Mountain sampai lokasi jatuhnya UFO yang paling terkenal, Roswell. Terus apa pentingnya semua ini buat kita sekarang? Apa hubungannya cerita-cerita dari tahun 50-an ini sama ponsel di saku Anda atau internet yang lagi kita pakai? Jawabannya mungkin ada di lompatan teknologi terbesar dalam sejarah manusia. Coba perhatikan angka ini, 70 tahun. Dalam skala sejarah manusia, itu cuma sekejap mata. Coba deh, bayangin ini. Dari penemuan tulisan sampai mesin uap, kemajuan kita tuh pelan banget selama ribuan tahun. Terus, tiba-tiba, boom! Setelah tahun 1950-an, kurvanya langsung naik tajam. Komputer, laser, perjalanan luar angkasa, internet, semuanya meledak dalam satu generasi. Kalau kita lihat di gambar, perbedaannya itu, wow, mencolok banget. Kemajuan yang kita buat dalam 70 tahun terakhir ini benar-benar melampaui 5.000 tahun sebelumnya. Pertanyaannya, kenapa? Apa yang memicu percepatan yang nggak pernah terjadi sebelumnya ini? Nah, teorinya begini. Kita itu nggak nemuin semua ini sendirian. Kita dikasih jalan pintas. Fondasi dunia modern kita, sirkuit terpadu, serat optik, bahan komposit, semuanya diduga berasal dari hasil kita ngoprek teknologi yang bukan dari dunia ini. Kutipan ini, wow, merangkum semuanya dengan sangat kuat. Pada dasarnya, ini bilang kalau semua yang kita nikmati di kehidupan modern ini adalah warisan dari peristiwa-peristiwa rahasia yang terjadi di Gurun Nevada puluhan tahun lalu. Jadi kita akhiri dengan pertanyaan ini. Apakah kita ini spesies yang jenius dan tiba-tiba tercerahkan? Atau kita ini cuma murid yang kebetulan nemu buku contekan kosmik yang jatuh dari langit? Kebenarannya, apapun itu, sepertinya masih tersembunyi di balik pagar kawat berduri area 51 menunggu untuk diungkap.